Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Friska Anantia dan Novianti akan menjelaskan mengenai diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kalimat Aktif, Pasif, Medial, dan Resiprokal. Yang pertama ada pengertian kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya atau pelakunya melakukan suatu pekerjaan. Suatu kalimat dikatakan kalimat aktif jika subjek suatu kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada predikat. Menurut Sugono pada tahun 2009, suatu kalimat dikatakan kalimat aktif jika subjek suatu kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada predikat. Oleh karena itu, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang mempunyai verba perbuatan. Dengan kata lain, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang predikatnya berupa verba aktif. Contohnya ada ayah membaca koran, kemudian cinta membelikan kue untukmu. Kita harus mencintai kebersihan. Jenis-jenis kalimat aktif. Yang pertama ada kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Menurut Mulyono tahun 1997, kalimat aktif transitif yaitu paling tidak mempunyai 3 unsur inti di dalamnya, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kalimat aktif transitif memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bersubjek, berpredikat, berobjek, dapat diubah menjadi kalimat pasif dengan cara mengubah objek menjadi subjek pada kalimat pasif, berketerangan ataupun tidak berketerangan. Contohnya, saya mengirimkan lamaran ke kantor. Dia memasukkan tangannya ke kantong. Pengusaha itu meminjamkan ayah uang. Ayah membelikan kami sepeda. Yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif yaitu kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, subjek sebagai pelaku. Yang kedua, predikat berawalan me atau ber. Kemudian predikatnya tergolong kata kerja aus. Dan yang terakhir, tidak dapat menjadi kalimat pasif atau tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya itu anak kecil itu menangis. Dia tidak mau menyerah kepada musuhnya. Mahasiswa berjalan setiap pagi. Dia datang setelah kematian suaminya. Dia masuk ke dalam gerakan kemerdekaan. Selanjutnya ada pengertian kalimat pasif. Pengertian kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita perbuatan yang dinyatakan oleh predikat kalimat tersebut. Contohnya, Anissa diberi hadiah oleh lelaki itu. Surat lamaran telah kukirim ke perusahaan. Anak kecil itu tertabrak mobil. Budi kena pukul kakak kelasnya. Jenis-jenis kalimat pasif. Yang pertama, kalimat pasif tipe 1. Sugono berpendapat bahwa kalimat aktif transitif dapat dijadikan kalimat pasif dengan mengubah unsur objek menjadi subjek. Hal ini mengakibatkan perubahan bentuk verba predikat yang berefiks me atau men menjadi prefiks di. Contohnya, masalah warga sedang dibicarakan di Genawa. Ayah dipinjami uang oleh pengusaha itu. Kebijakan itu disambut oleh masyarakat. Yang kedua ada kalimat pasif tipe 2. Menurut Sugono, kalimat pasif adalah kalimat yang berasal dari kalimat aktif dengan unsur pelaku pronominal persona atau kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya seperti saya, kita, kami, kau, kamu, dia, dan mereka. Verba pengisi predikatnya diperoleh dengan cara menanggalkan prefiks me dari verba aktifnya. Sebagai pengganti prefiks di, penanda verba pasif digunakan pronominal persona atau nomina pelaku pada kalimat asal, yaitu kalimat pasif sendiri.
Contohnya, lamaran telah kukirim ke kantor, pengeluaran uang harus kau buat. Yang ketiga ada kalimat pasif tipe 3. Sugono berpendapat bahwa kalimat pasif tipe ini ditandai oleh predikat verba pasif yang berprefiks ter. Dalam kalimat pasif ini, subjek dikenai perbuatan yang dinyatakan predikat, sedangkan maknanya adalah tidak sengaja. Contohnya, kaki saya terinjak orang, telunjuknya teriris pisau. Mereka kena tipu orang. Adik kena pukul temannya. Atau kata lainnya, adik terpukul temannya. Pengertian kalimat medial dan resiprokal. Kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku maupun sebagai penderitanya. Kalimat medial adalah kalimat yang berpredikat kata kerja transitif dengan objek diri sendiri dan subjeknya juga diri sendiri. Contohnya, dia menghibur hatinya. Kedua, dia menusuk jarinya. Aku menenangkan diriku. Dia membetulkan rumahnya sendiri. Kemudian ada kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal adalah kalimat yang berpredikat kata kerja yang menyatakan makna saling. Verba yang berfungsi sebagai predikat pada kalimat resiprokal adalah verba yang berprefiks me yang didahului oleh kata dasarnya. Verba berulang yang berkombinasi dengan konfiks ber, verba dasar yang diikuti oleh kata baku dan saling yang diikuti oleh verba yang berprefiks me. Contohnya, kita harus tolong-menolong dengan teman. Sebelum pertandingan dimulai, tim A dan tim B saling bersalaman. Pasukan Israel dan Palestina saling menembak di jalur Gaza. Pemuda-pemuda tanggung itu berbaku hantam di tanah lapang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Setelah ini kita bisa berdiskusi lewat Google Classroom. Yang ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di Google Classroom. Terima kasih.